Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu yang akan berguna di masa depan kita nanti. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik dan pastinya bermanfaat dalam kehidupan kita nanti. Apa itu materinya? Yaitu korespondensi atau surat menyurat. Saya berharap kalian bisa fokus, aktif berpartisipasi, dan tidak ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang dipahami. Dengan sikap yang penuh semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi, saya yakin pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Baik, rasanya tidak afdol kalau kita memulai pelajaran tanpa berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selesai sudah membaca doa kita, langsung saja kita akan membahas tentang materi korespondensi ini. Saya sangat berharap kalian memperhatikan dan fokus dan memahami, karena materi ini sangat penting sekali bagi kehidupan kalian semua. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan membahas materi ini. Fakta menarik. Tahukah kalian bahwa surat sudah digunakan sejak zaman kerajaan dulu? Bahkan sebelum ada email, orang-orang mengendalikan surat untuk berkomunikasi jarak jauh. Jadi sebenarnya surat itu apa sih? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat bisa berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Selain itu, surat juga dapat berisi peringatan, teguran, dan penghargaan. Ternyata, surat juga memiliki dua pengertian. Yang pertama ada arti sempit, suatu aktivitas saling berkirim-kiriman surat. Yang kedua ada arti luas, merupakan semua aktivitas tata usaha yang berhubungan dengan surat, yaitu membuat konsep surat, mengagenda atau membukukan surat, menerima surat, mendistribusikan surat, dan mengarsip atau menyimpan surat. Surat bukan hanya sekedar tulisan di atas kertas, tapi juga berperan penting dalam sebuah organisasi. Apa sih perannya?
Yang pertama, surat menjadi dokumen atau bukti tertulis atas suatu kegiatan. Yang kedua, surat memiliki tanda tangan dan stempel, sehingga menjamin keaslian pembuatannya. Yang ketiga, surat dapat menyampaikan informasi sesuai dengan sumbernya. Selain sebagai alat komunikasi, surat juga memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, ada tanda bukti tertulis yang autentik, yaitu digunakan sebagai bukti apabila terjadi perselisihan antar kantor, instansi, ataupun pejabat yang mengadakan hubungan korespondensi. Yang kedua, ada alat pengingat, digunakan untuk mengetahui hal-hal yang telah terlupakan atau terlalu lama terjadi. Yang ketiga, ada pedoman, dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya, duta atau wakil penulis, pejabat atau organisasi pengirim surat, yaitu surat sebagai wakil organisasi, artinya surat dianggap sebagai mentalitas jiwa dan kondisi intern dari organisasi yang bersangkutan. Yang terakhir, bukti historis surat dapat digunakan sebagai bahan riset atau penelitian untuk mengetahui aktivitas suatu organisasi maupun perusahaan di masa yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting lainnya, yaitu tujuan menulis surat. Kira-kira, kenapa sih orang atau organisasi perlu menulis surat? Yang pertama, untuk memberitahukan atau menyampaikan informasi atau penjelasan. Misalnya, sebuah sekolah mengirim surat kepada orang tua murid untuk memberitahu jadwal liburan sekolah. Yang kedua, ada menerima atau mendapatkan informasi atau tanggapan atau balasan dari pihak lain, seperti saat sebuah perusahaan mengirim surat penawaran kerja kepada calon karyawan dan menunggu konfirmasi penerimaan. Yang ketiga, ada memperlancar arus informasi dengan surat. Informasi bisa terdokumentasi dengan rapi dan mudah ditelusuri. Yang terakhir, menghemat biaya dibandingkan dengan pertemuan tatap muka atau telepon yang bisa memakan banyak waktu dan biaya. Surat lebih efektif dan efisien. Agar efektif, bahasa dalam surat harus memiliki beberapa ciri, yaitu diantaranya yang pertama ada jelas. Bahasa surat yang jelas, maksudnya tidak hanya mudah dimengerti, tetapi harus terbebas dari salah tafsir atau rancu. Dalam surat juga harus dapat menjelaskan siapa membuat surat itu, kepada siapakah surat itu ditujukan. Yang kedua ada lugas. Lugas artinya sederhana, praktis, bersahaja, atau simpel. Kalimat yang digunakan harus langsung menunjukkan persoalan atau permasalahan tepat sesuai dengan maksud yang dikehendak. Yang ketiga, ada menarik dan sopan. Bahasa yang menarik adalah bahasa yang hidup, lugas, jelas, wajar, enak dibaca, tidak kaku, tidak menggunakan kata-kata yang telah asing, dan tidak menggunakan kata makian yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari bagian-bagian isi surat itu apa aja. Yang pertama itu ada kepala surat, nomor surat, lampiran, perihal, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, nama terang, dan tembusan. Nah, untuk yang pertama itu ada kop surat. Kop surat itu adalah identitas awal dari sebuah surat. Nah, biasanya surat ini tuh dicetak pada umumnya itu kayak sebagai bahan instansi atau organisasi suatu tertentu perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu apa sih hal yang harus dicantumkan dalam kepala surat atau kop surat ini, yaitu nama badan, alamat lengkap, logo perusahaan, nomor telepon,
atau jenis usahanya. Dan untuk selanjutnya yaitu ada nomor surat. Nomor surat itu fungsinya penting banget. Nah, biasanya bagian ini tidak boleh dibuat sembarangan karena dalam nomor surat ini memiliki makna dan artinya ada tersendiri. Dan apa sih fungsi nomor surat itu? Yang pertama yaitu memudahkan mengatur penyimpanan. Yang kedua, memudahkan mencarinya kembali. Yang ketiga, mengetahui berapa banyaknya surat yang keluar. Yang keempat, mempercepat penyelesaian surat menyurat. Dan yang kelima, memudahkan petugas kearsipan. Nah, di sini ada tanggal surat, yaitu menunjukkan kapan saat surat dibuat. Tanggal surat itu harus dibuat secara lengkap, yaitu tanggal, bulannya itu tidak boleh menggunakan angka, dan tahun. Untuk selanjutnya yaitu ada lampiran surat. Pengertian lampiran surat itu yaitu bagian surat yang berfungsi sebagai petunjuk tentang dokumen yang disertakan bersama surat. Apa sih fungsi dari lampiran surat itu? Nah, fungsinya itu sebagai petunjuk bagi penerima surat tentang adanya keterangan tambahan selain surat, yaitu contohnya seperti jadwal kegiatan, daftar peserta, dan perincian biaya. Nah, di dalam perihal surat ini adalah bagian surat yang menunjukkan isi atau inti surat secara singkat, yang fungsinya itu untuk mempermudah penerima atau pembaca surat dalam memahami masalah yang dibicarakan di dalam isi surat. Dan di sini ada alamat surat. Nah, alamat surat ini ada juga fungsinya, yaitu yang pertama, petunjuk alamat surat yang dikirim sehingga memungkinkan salah alamat dapat dicegah atau dihindari. Yang kedua, ada menunjukkan kepada siapa dan di mana surat tersebut harus dikirimkan. Nah, di sini ada salam pembuka. Apa sih pengertian dari salam pembuka ini? Salam pembuka itu adalah tanda hormat pengirim surat membuka pembicaraan pada surat, yang dimana fungsinya itu sebagai penghormatan kepada pihak yang dituju. Contohnya, salam pembuka itu ada dengan hormat, assalamualaikum, salam sejahtera, dan salam bahagia. Dan isi surat ini juga adalah pokok pikiran yang dituangkan dalam surat sekaligus merupakan maksud dan tujuan pokok penulisan surat kepada seseorang. Di dalam isi surat ini terbagi atas ada alinea pembuka, isi surat, dan alinea penutup. Dan yang terakhir itu ada salam penutup, yang fungsinya itu sebagai penutup segala pembicaraan yang menandakan surat sudah selesai dan siap untuk ditandatangani. Contohnya itu seperti hormat kami, wassalam, salam saya, hormat saya, dan salam kami. Dan yang terakhir itu ada tanda tangan. Nah, tanda tangan ini dari pejabat yang bertanggung jawab atas surat tersebut. Nah, jadi di sini tuh tanda tangan itu tidak boleh dipalsukan atau membuat sendiri ya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mengulas materi yang dijelaskan di awalan tadi ya. Nah, di sini itu Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Tadi kan sudah dijelaskan tentang surat menyurat ya, sampai akhir kalau nggak salah. Nah, menurut kalian tuh apa sih surat itu? Ada yang tahu tidak apa itu surat? Saya dulu. Ya, boleh, silahkan Cynthia. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim, Bu. Ya, betul sekali.
Nah, jadi untuk surat itu adalah untuk suatu informasi yang untuk dikirimkan ke orang lain, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau tanya lagi nih, untuk tujuan surat itu apa sih sebenarnya tujuan? Untuk boleh silahkan. Yaitu yang pertama memberitahukan atau menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pihak lain. Yang kedua ada menerima atau mendapatkan informasi atau tanggapan atau balasan kepada pihak lain. Yang ketiga ada memperlancar arus informasi, dan yang keempat ada menghemat biaya tuh. Ya benar sekali apa tadi yang dimaksud sama Maya ya teman-teman. Jadi untuk tujuan surat itu untuk memberitahukan atau menyampaikan informasi penjelasan kepada pihak lain, dan menerima mendapatkan informasi atau tanggapan dan balasan dari pihak lain ya. Nah di sini Ibu mau bertanya lagi nih kepada kalian. Kalian tahu nggak isi dari bagian pada surat itu apa aja? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Saya Ibu. Ya boleh Ira, silahkan. Yang pertama itu yang saya ketahui ada kepala surat, nomor surat, lampiran, perihal, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, nama terang, dan yang terakhir tembusan inisial dan lain-lain Ibu. Ya betul sekali ya teman-teman. Jadi pada surat itu tadi sudah dibilang sama Ira apa isinya tadi ya. Nah terus di sini Ibu juga mau bertanya tentang kop surat. Kop surat itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Saya Bu, Ya boleh. identitas awal dari sebuah surat atau biasanya disebut instansi. Oke, jadi benar ya teman-teman apa tadi yang dimaksud dengan Cynthia. Kop surat itu berisinya tentang nama perusahaan atau instansi, terus ada alamatnya, ada nomor telepon, ada kode posnya. Nah, terus selanjutnya di sini Ibu mau bertanya nih tentang apa sih yang dimaksud dengan lampiran surat itu. Ada yang tahu tidak lampiran surat itu apa? Ada Bu, saya Iya boleh Ira, silakan. menurut pendapat saya lampiran itu bagian surat yang berfungsi sebagai petunjuk tentang dokumen yang disertakan bersama surat. Melampirkan berarti menyertakan sesuatu dengan yang lain. Iya Ibu. betul sekali. Terima kasih Ira. Jadi untuk lampiran itu bagian surat yang berfungsi untuk menunjukkan tentang dokumen yang disertakan bersama surat. Nah, selanjutnya di sini Ibu juga mau tanya lagi nih. Dengan isi surat itu apa aja sih isinya? Tentang apa aja? Coba ada yang tahu tidak? Saya Bu, Ya, boleh silakan. pokok pikiran yang dituangkan dalam surat sekaligus merupakan maksud dan tujuan pokok penulisan surat kepada seseorang. Iya benar sekali. Jadi isi surat itu ada pokok pikiran dituangkan dalam surat ya. Terus ada alinea pembuka kalimat, ada pendahuluan pembukaan, dan isi surat yang sesungguhnya. Nah, jadi untuk di sini apakah sudah paham teman-teman tentang surat menyurat? Sudah Ibu. Ya kalau gitu di sini ada yang ditanyakan tentang surat menyurat?
Tidak ada, Ibu. Baik, jadi di sini Ibu akhiri ya. Baiklah, anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang surat menyurat. Sebelum Ibu akhiri, mari kita ingat kembali poin-poin penting yang sudah kita pelajari. Siapa yang di sini bisa menyebutkan apa itu surat? Yang bisa menjawab, Ibu beri poin plus untuk kalian. Silakan, siapa yang mau menjawab? Baik, Ella, silakan menjawab pertanyaan Ibu tadi. Betul sekali jawaban Ella. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Kita juga sudah membahas berbagai fungsi surat, seperti sebagai bukti tertulis, alat pengingat, serta pedoman kerja. Kita juga membahas bagian-bagian surat, seperti kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, isi, dan salam pembuka serta penutup. Semua bagian ini memiliki fungsi penting dalam menyusun surat menyurat dengan baik dan benar. Dengan memahami kaedah dalam penulisan surat yang baik, mulai dari penggunaan bahasa yang jelas, lugas, dan sopan, hingga struktur yang sistematis, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi tertulis kita secara lebih profesional. Jadi, itulah pembahasan tentang surat menyurat. Surat bukan hanya sekedar untuk alat komunikasi, tetapi juga memiliki peran penting sebagai dokumen resmi yang dapat dijadikan bukti tertulis. Dengan memahami fungsi surat dan bagian-bagian surat, kita bisa lebih mudah dalam menyusun dan menulis, serta memahami isi surat dengan baik. Sekarang, coba pikirkan bagaimana kalian bisa menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat menulis surat izin tidak masuk sekolah, surat kuasa, surat keputusan, atau surat resmi lainnya. Apakah ada yang masih bingung dan ingin bertanya? Jika tidak, Ibu akhiri dan terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Sebagai latihan, coba buat sebuah surat sederhana sesuai dengan struktur yang telah Ibu jelaskan, lalu kumpulkan pada pertemuan berikutnya untuk kita bahas bersama. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Jangan lupa selalu perhatikan struktur dan bahasa dalam menulis surat. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.